Praktikum pembuatan jamban dan water sanitation program. Latar belakang. Salah satu program yang telah diimplementasikan oleh Water Sanitation Program adalah program Scaling Up Rural Sanitation yang selanjutnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia menjadi program STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tema pendekatan baru untuk menstimulus dan meningkatkan permintaan dan pasokan di bidang sanitasi sehat. Program STBM mempunyai 3 komponen kegiatan yang saling berhubungan, yaitu meningkatkan permintaan layanan sanitasi, memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, dan mengaktifkan lingkungan yang mendukung. Jamban merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pembuatan jamban merupakan usaha manusia untuk memelihara kesehatan dengan membuat lingkungan tempat hidup yang sehat. Dalam pembuatan jamban, sedapat mungkin harus diusahakan agar jamban tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, dan selain itu, konstruksi yang kokoh dan biaya yang terjangkau perlu dipikirkan dalam membuat jamban. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jamban adalah sebagai berikut. Tidak mengakibatkan pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindarkan berkembangnya atau tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat atau serangga lain, menghindarkan atau mencegah timbulnya bau dan pemandangan yang tidak menyedapkan, mengusahakan konstruksi yang sederhana, kuat, dan murah, mengusahakan sistem yang dapat digunakan dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam penentuan letak jamban, ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu jarak terhadap sumber air dan jamban. Penentuan jaraknya tergantung kepada 1. Keadaan daerah datar atau lereng. 2. Keadaan permukaan air tanah, dangkal atau dalam. 3. Sifat, macam, dan susunan tanah berpori atau padat, pasir, tanah liat, atau kapur. Di Indonesia, pada umumnya, jarak yang berlaku antara sumber air dan lokasi jamban berkisar antara 8 sampai dengan 15 meter atau rata-rata 10 meter. Tujuan dari praktikum ini adalah terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah mengembangkan sanitasi yang mandiri dan berkelanjutan untuk mendukung komponen pasokan STBM dalam menciptakan akses masyarakat miskin ke jamban sehat. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan peluang pasar sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan produk dan layanan sanitasi sesuai dengan yang diinginkan pasar, khususnya masyarakat miskin pedesaan. Yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa wirausaha sanitasi agar mampu menjawab peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memberikan alternatif produk dan layanan pembuatan jamban. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan peluang dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pasar sanitasi pedesaan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjual produk dan layanan pembuatan jamban sehat yang dipasarkannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pasir, semen, kloset 2 unit, pipa PVC 2 inch, pipa PVC 3 inch, keni 3 inch, sambungan pipa T 2 inch, besi alas 1 unit, dan besi penutup 1 unit. Sedangkan alat yang dibutuhkan adalah cangkul, sekop, linggis, meteran, betel cor, cedok, palu, water pass, timba, cetakan luar septic tank 1 set, cetakan dudukan kloset 1 set, cetakan tutup septic tank 1 set. Rencana pekerjaan adalah pembuatan 2 buah dudukan kloset beserta pemasangan kloset jongkok dan pembuatan septic tank beserta sumur resapan. Yang pertama adalah pembuatan septic tank dan sumur resapan. Buat lubang septic tank dan resapan berbentuk bulat, berdiameter 1 meter
sehingga bila dimasukkan cetakan berdiameter 95 cm, akan terbentuk dinding beton setebal 5 cm. Pasang cetakan, dan setelah posisinya sama dengan sumbu septic tank, kunci cetakan dengan batu agar tidak bergeser. Buat adukan dari pasir dan semen, dan isi cetakan dan dinding septic tank dengan adukan tersebut sampai penuh. Selama pengisian adukan, gunakan bambu atau kayu untuk meratakan adukan. Pekerjaan pembuatan dinding beton septic tank dan sumur resapan dilakukan secara simultan dengan material dan cara yang sama. Setelah adukan penuh, tunggu sampai mengering, dan setelah adukan mengering, cetakan dibuka dan diangkat. Berikutnya adalah pembuatan dinding beton bagian atas. Cetakan yang telah diangkat ditahan dengan menggunakan kayu penyangga. Kemudian setelah posisinya tepat, kunci dengan kawat. Isi kembali dinding septic tank dan cetakan dengan menggunakan adukan semen dan pasir sampai penuh. Gunakan juga batu atau benda keras lainnya untuk mengisi dan menguatkan campuran beton. Setelah penuh, diamkan cetakan hingga adukan menjadi kering. Setelah adukan menjadi kering, cetakan dibuka dan diangkat. Yang kedua adalah pembuatan dudukan kloset jongkok. Pasang cetakan dudukan kloset di tempat yang telah ditentukan dan ratakan tanah di dalamnya. Tutup pipa pembuangan dengan menggunakan kertas atau penutup lainnya. Siram permukaan tanah di dalam cetakan dengan menggunakan pasir dan ratakan. Setelah itu, masukkan cetakan bagian dalam dan kunci posisinya dengan menggunakan batu. Isi cetakan dengan menggunakan adukan semen dan pasir, dan tambahkan batu untuk mengisi dan menambah kekuatan adukan. Setelah adukan terisi penuh, diamkan cetakan sehingga adukan mengering. Dan setelah adukan mengering, angkat cetakan bagian dalam. Dan rapikan adukan beton dengan menggunakan cedok. Lepas dan angkat cetakan luar, serta rapikan permukaannya dengan menggunakan semen. Pasang kloset di lubang yang telah disediakan dan tutup sambungan kloset dan dudukan dengan menggunakan semen. Pasang kloset berikutnya dengan menggunakan cara yang sama dengan kloset pertama. Selanjutnya adalah pembuatan beton penutup. Yang pertama adalah potong besi beton untuk membuat rangka beton penutup. Susunlah besi beton menjadi rangka dengan menggunakan kawat beton atau bendera.
Pasang cetakan beton penutup dan tuangkan adukan beton ke dalam cetakan setebal setengah tinggi cetakan. Kemudian masukkan kerangka besi yang telah dibuat ke dalam cetakan. Setelah itu, tutup kerangka dengan adukan beton sampai ketebalan cetakan tertutup penuh. Untuk penutup septic tank, tambahkan pipa PVC 3/4 inch atau lebih yang berfungsi sebagai saluran hawa. Diamkan cetakan sampai adukan beton mengering. Setelah penutup beton mengering, lepas dan angkat cetakan penutup beton. Cari lubang pembuangan dari kloset dan pasang pipa ke dalam septic tank. Cari juga lubang yang menghubungkan septic tank dan resapan, dan pasang pipa PVC yang menghubungkan keduanya. Ujung pipa yang terletak di bagian septic tank diberi pipa T, sedangkan ujung yang terletak di resapan diberi keni L. Inilah hasil akhirnya, 2 buah kloset yang tertanam pada dudukan beton, beserta sebuah septic tank dan sebuah resapan.